Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Zakaria pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Malaikat yang berbicara dengan aku itu datang kembali, membangunkan aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Katanya kepada aku, "Apa yang kau lihat?" Jawabku, "Tampaklah olehku sebuah kandil, seluruhnya dari emas, dengan bokor minyak di bagian atasnya. Di kandil itu ada 7 pelita dan 7 tempat sumbu pada masing-masing pelita yang di bagian atasnya. 2 pohon zaitun ada di sisinya, 1 di sebelah kanan bokor itu dan 1 di sebelah kirinya." Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, "Apa arti semuanya ini, Tuanku?" Jawab malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepada aku, "Tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini?" Jawabku, "Tidak, Tuanku." Ia menjawab lagi, katanya kepadaku, "Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan membawa batu utama diiringi sorakan. Sungguh baik, alangkah baiknya." Setiap bangunan yang baik tentu memiliki dasar atau fondasi yang kuat. Tanpa fondasi yang kokoh, bangunan itu pun tidak akan memberikan kualitas dan keamanan yang tinggi untuk penghuninya. Itulah mengapa tahap perancangan fondasi bangunan sangat penting untuk memulai seluruh proses pembangunannya. Selain itu, pembuatan fondasi bangunan yang kuat juga berdampak pada efektivitas dan efisiensi perkembangan bangunan itu sendiri di masa mendatang. Penglihatan yang didapatkan oleh Nabi Zakaria juga menampilkan sebuah simbol atas dasar pembangunan hidup bangsa Israel. Lebih dalam lagi, pesan profetis ini sekaligus telah mengingatkan bangsa Israel yang sedang bergumul dalam masa pembuangan bahwa fondasi hidup mereka yang sesungguhnya adalah Tuhan. Sayangnya selama ini mereka berusaha menggantikan fondasi itu dengan beragam hal yang sangat tidak esensial, serta membawa mara kepada diri mereka sendiri. Oleh sebab itu, melalui simbol kandil dan bokor emas sebagai benda-benda yang biasa ada dalam bait suci, merupakan cara Tuhan untuk mengembalikan rasa dan ikatan mereka untuk memandang sang fondasi kehidupan yang sesungguhnya. Tuhan ingin menghadirkan transformasi besar-besaran atas hidup mereka. Namun sebelumnya mereka pun perlu menyadari bahwa fondasi perubahan itu hanyalah Tuhan. Seperti pelita pada bokor yang terus menyala dan minyak yang tersedia untuk menjaga api tersebut, begitu pula mereka perlu menjaga ikatan iman terhadap Tuhan, sang fondasi kehidupan. Sahabat Alkitab, dasar pembaruan yang sebenarnya pada hidup seorang umat Tuhan adalah keberadaan Tuhan itu sendiri di dalam dirinya. Tanpa keberadaan Tuhan, atau dapat juga disebutkan tanpa keterbukaan diri untuk menerima keberadaan Tuhan di dalam dirinya, seseorang tidak akan mungkin mengalami pembaharuan hidup yang sejati. Keberadaan Tuhan adalah dasar sekaligus sumber dari timbulnya segala transformasi yang esensial dalam hidup seorang umat Tuhan. Itulah mengapa permenungan firman pada hari ini juga perlu kita jadikan sebagai cermin untuk bertanya pada diri sendiri, yakni, apakah saya sudah membuka diri sepenuhnya untuk menerima keberadaan Tuhan? Atau jangan-jangan diri saya masih terlalu dipenuhi oleh sifat keakuan yang terlalu tinggi? Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam kebenaran firman-Mu yang kami renungkan ini, kami buka diri kami, membuka hati kami, agar dipenuhi hanya oleh keberadaan Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kami sungguh-sungguh terarahkan dan terbuka untuk menerima panduan firman-Mu. Biarlah hidup kami dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.